Malam ini, Gelora Bung Tomo jadi panggung duel klasik. Persebaya Surabaya menghadapi Persija Jakarta di Piala Presiden 2026. Ini bukan sekadar laga pramusim. Ini adalah ujian pertama untuk dua proyek besar yang sedang dibangun. Di sisi Persebaya, Bernardo Tavares datang dengan pendekatan yang cukup jelas. Turnamen ini dipakai untuk membentuk tim, menguji pemain baru, dan menjaga kondisi fisik skuad. Rotasi menjadi kata kunci, karena Persebaya ingin membaca siapa yang paling siap masuk ke struktur utama musim baru. Sementara Persija datang dengan cerita berbeda. Shin Tae-yong mengakui persiapan Macan Kemayoran belum ideal. Program pemusatan latihan yang awalnya disiapkan di Thailand harus tertunda karena perubahan jadwal. Artinya, laga melawan Persebaya datang terlalu cepat untuk Persija yang belum sepenuhnya utuh. Masalah Persija bukan cuma soal waktu persiapan. Beberapa nama penting tidak berada dalam komposisi terbaik. Rizky Ridho, Jordi Amat, Doni Tripamungkas, Shain Patinama, dan Nadeo Argawinata berada dalam konteks timnas. Van Basti juga tidak ikut Piala Presiden. Lalu Han Chang-woo dan Kyohei Yoshino belum disiapkan sebagai starter. Situasi ini membuat Shin Tae-yong harus menyusun ulang keseimbangan tim. Secara taktik, Persija kemungkinan tidak akan langsung bermain terlalu terbuka. Pendekatan paling masuk akal adalah menjaga jarak antar lini tetap rapat, memulai dengan blok menengah, lalu menekan saat bola Persebaya diarahkan ke sisi lapangan. Persebaya punya potensi menyerang lewat progresi cepat dari sayap. Dengan atmosfer GBT dan dukungan bonek, mereka bisa memaksa Persija bertahan lebih dalam sejak awal. Disinilah Persija harus disiplin. Bek tengah tidak boleh terpancing terlalu jauh. Gelandang harus menutup ruang antar lini, dan wingback harus cermat memilih kapan naik. Kunci pertama Persija adalah transisi. Jika Persebaya kehilangan bola saat fullback mereka naik, Persija harus cepat mengirim bola ke ruang belakang. Witan Sulaiman dan Gustavo Almeida bisa menjadi titik penting. Witan memberi mobilitas dan koneksi antar lini, sementara Gustavo menjadi pemantul bola sekaligus target utama di kotak penalti. Kunci kedua adalah bola mati. Dalam laga pramusim dengan komposisi belum ideal, set piece sering menjadi jalan pintas. Persija harus memaksimalkan tendangan sudut, free kick sisi sayap, dan second ball di depan kotak penalti. Detail kecil seperti ini bisa menjadi pembeda. Kunci ketiga adalah manajemen menit bermain. STY harus membaca kapan memasukkan tenaga baru, termasuk opsi pemain Asia baru di babak kedua. Jika Persija bisa bertahan rapi selama 60 menit pertama, lalu memasukkan pemain yang lebih segar saat Persebaya mulai melakukan rotasi, momentum bisa berubah. Tetapi Persebaya juga punya keuntungan besar. Mereka bermain di rumah sendiri, punya motivasi tinggi, dan datang dengan pesan yang jelas, membangun tim sambil tetap mencari kemenangan. Hernando Ari menyebut turnamen ini sebagai kesempatan menyatukan visi dan misi. Itu penting untuk tim yang masih mencari ritme. Jadi, laga malam ini akan ditentukan oleh dua hal: seberapa cepat Persebaya menekan Persija yang belum lengkap,
Dan seberapa sabar Persija menjalankan rencana Shin Tae-yong. Jika Persija kehilangan struktur, Persebaya bisa menghukum lewat tekanan dan serangan sayap. Tapi jika Persija kompak, pertandingan bisa berubah menjadi panggung taktik STY. Piala Presiden memang pramusim. Tapi untuk Persija dan Persebaya, laga ini punya nilai lebih. Ini tentang arah, karakter, dan sinyal awal sebelum musim panjang dimulai. Di GBT malam ini, kita bukan cuma menonton siapa yang menang. Kita melihat siapa yang lebih siap membangun masa depan. Tulis prediksi kalian di komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk analisa sepak bola Indonesia berikutnya.